Sajadah kita bisa buka. Kalau tidak ada sajadah, kita bisa menggunakan sarung atau taplak yang ada di musola atau di lokasi tempat kita akan mendongeng atau berkisah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan semua? Saya Yafid Mustafa. Kali ini ingin sedikit berbicara tentang tips dalam mendongeng atau berkisah, ya. Kita akan sedikit nanti memberikan tutorial tentang bagaimana memanfaatkan bahan yang ada untuk menjadi perangkat mendongeng atau berkisah. Tapi sebelumnya, kawan, ada satu hal yang mungkin saya ingin confirm, ya. Di sini saya mungkin nanti sedikit menggunakan istilah mendongeng, tetapi kemudian menjadi berkisah, ya, karena kita melihat ada di tengah-tengah masyarakat kita memang yang mengkampanyekan istilah berkisah, tetapi juga masih banyak yang menggunakan istilah mendongeng. Saya pikir, saya pribadi menghargai keduanya, karena baik dongeng maupun berkisah itu adalah dua hal yang menurut saya bagus, ya. Kalau kita melihat dari KBBI, mungkin berkisah itu muncul sebagai bentuk koreksi terhadap istilah dongeng yang dimaknai sebagai bualan, sehingga pendongeng adalah pembual. Padahal barangkali secara teori atau epistemologi teorinya demikian, tetapi secara aksiologi kan tidak juga, karena seperti saya sendiri juga tumbuh sampai sekarang, dan banyak di antara kita tumbuh juga dengan kehadiran para pendongeng di Indonesia seperti Kak Seto dan lain sebagainya. Apakah mereka orang-orang yang tidak baik? Tentu saja tidak, ya. Maka dari itu saya apresiasi kepada para pendongeng. Mereka adalah orang-orang baik, mereka adalah orang-orang yang memiliki visi terhadap pekerjaan mereka. Dan kepada para juru kisah, saya sendiri juga menyebut diri saya sebagai juru kisah. Itu adalah satu gerakan yang luar biasa, yang baik, dengan maksud untuk lebih banyak mengangkat kisah-kisah yang sifatnya non-fiksi, nyata, dan mengangkat kisah-kisah para pahlawan kita, pahlawan bangsa, para pahlawan Islam yang jelas rujukan dalilnya. Nah, baik, saya ingin sampaikan satu tips kepada Anda semua, kawan, bahwa berkisah atau mendongeng, atau kita simpelkan saja misalnya storytelling, ya, aman. Storytelling, bagi Anda semua yang ingin storytelling, satu tips dari saya adalah PD. Dah, sebutnya satu ini aja dah cukup. PD atau percaya diri, ya. Bahkan ada juga yang koreksi, bukan percaya diri kayak Yafid, tapi percaya Allah. Oke lah, intinya adalah confidence. Kadang bahasa Inggris lebih memudahkan, ya. Ada juga saya dengar ada orang, bukan jatuh cinta kayak Yafid, bangun cinta. Alah, ribet ya kadang bahasa Indonesia, ya. Tapi kan intinya itu maksudnya kita paham. Ya, baik, kembali ya ke tips. Percaya diri maksudnya confidence. Kita harus yakin bahwa kita mampu, karena berkisah atau storytelling itu adalah satu aktivitas yang memang bisa dilakukan siapapun, dimanapun, siapapun. Jadi tidak harus seorang yang memiliki ilmu teater, seseorang yang mungkin disebut sebagai juru kisah atau pendongeng, tidak harus. Tetapi Anda, ibu rumah tangga, bahkan bapak, ya, seorang ayah, nenek, atau seorang guru, atau seorang kakak, bercerita storytelling kepada adiknya, itu sesuatu yang tidak perlu teknik-teknik yang macam-macam seperti mengubah-ubah suara, tidak perlu. Yang penting kita punya confidence, atau bahasa Indonesianya kepercayaan diri, keyakinan, kayak gitu. Intinya adalah kita memiliki materi. Kita mau ngomongin apa sih? Ambil contoh, ya, misalnya kita ingin mengajari adik kita untuk menghargai makanan. Kita sampaikan, adik, ini ada nasi. Nasi berasal dari tanaman padi. Nah, tanaman padi ini dia sama seperti kita manusia, beribadah juga. Hanya kalau kita manusia beribadahnya sholat. Tetapi kalau padi beribadahnya adalah dengan dia masuk ke perut kita. Dia tumbuh, besar, lalu dipanen, lalu menjadi nasi, dan dia kemudian kita makan. Kita yang memakannya memiliki tenaga untuk beribadah sholat. Nah, padi itu merasa senang. Itu kan sebuah cerita fiksi, ya. Kita bisa mungkin bermain-main dengan suara. Misalnya, si beras atau si nasi ini bisa berbicara.
Terima kasih, aku udah dimakan, aku bahagia. Nah, misalnya kayak gitu. Nah, kita bisa mungkin memvariasikan aneka macam suara. Piring bisa bicara, nasi bisa bicara, dan seterusnya. Seperti itu. Jadi tidak harus yang namanya storytelling itu mengangkat kisah yang panjang gitu, berjilid-jilid, tidak harus. Tetapi hal-hal sederhana seperti bagaimana agar anak atau adik kita atau murid kita mau menghabiskan makanan, kita bisa tidak melulu dengan jangan disisakan ya, jangan makan tidak habis ya, jangan. Tapi kita bisa dengan storytelling seperti itu. Wah, inilah sejarah sampai kemudian makanan ada di depan kita. Nah, seperti itu. Tips yang pertama sekali lagi adalah confidence atau rasa percaya diri atau yakin bahwa semua orang bisa mendongeng atau bisa berkisah atau bisa storytelling ya. Nah, tips yang kedua dari Kak Yafid adalah kita bisa berkisah, mendongeng, storytelling itu dengan peralatan apapun. Saya akan beri satu tutorial sederhana bagi sahabat, bagi kawan-kawan semua yang barangkali tidak memiliki boneka. Nah, caranya seperti apa? Pastinya tidak semua dari kawan-kawan punya boneka kan? Harganya lumayan mahal ya boneka, di atas 100.000 itu kalau kita beli boneka. Makin gede makin mahal lagi. Nah, Anda bisa gunakan apa yang ada di rumah. Misalnya sarung, taplak, atau sajadah. Nah, kebetulan di depan saya sudah ada sajadah. Saya akan kasih contoh cara membuat boneka dengan sajadah. Sajadah kita bisa buka. Kalau tidak ada sajadah, kita bisa menggunakan sarung atau taplak yang ada di musola atau di lokasi tempat kita akan mendongeng atau berkisah. Sudah kita buka sajadah, lalu kita lipat dari kedua sisi, kita kumpulkan ke tengah. Ya, sisi pertama yang tadi, sisi yang kedua yang ini kita kumpulkan ke tengah, kita kumpulkan gulung. Setelah terkumpul seperti ini, kita lipat jadi dua, tetapi salah satu sisi itu melebihi ujung dari sisi yang satunya lagi, seperti ini. Nah, lebih panjang, melebihi ujung sisi satunya. Setelah itu kita buka sisi yang bawah, kita buka seperti ini. Lalu kita lipat, kita balik. Nah, ini bakal menjadi kaki boneka. Lalu lipatan yang ini akan kita masukkan dan akan menjadi tangan. Ini ada celah di tengah. Kita masukkan. Tuh, dia akan menjadi tangan. Jadi kaki dan ini tangan. Tapi kelihatan nggak ya tadi ya? Aku fokus ke bawah ya. Nah, ini dia. Coba disapa. Assalamualaikum gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, nama kamu siapa? Nama aku. Mau tahu apa mau tahu banget? Alah. Ya, kawan-kawan semua, ini adalah sajadah yang kemudian dia memiliki kaki, tangan, dan kepala. Simpel kan? Saya yakin tidak semua dari kita pengen beli boneka. Ya, tetapi saya yakin kita semua punyalah sajadah ya. Kalau nggak punya sajadah gimana Kak Yafid? Ya, ada sarung kan? Sarung juga bisa. Kalau nggak punya sarung dan sajadah? Lah, kamu agamanya apa? Ya, kalau nggak punya sarung, nggak punya sajadah, masa nggak punya taplak? Ya, pakai taplak lah. Udah ya, sekarang kamu duduk dulu. Ini nggak ada namanya. Kawan-kawan semua, jadi apapun bisa kita manfaatkan sebagai perangkat untuk berkisah atau mendongeng. Sekali lagi, saya menghargai semuanya ya, para juru kisah maupun pendongeng. Ya, Kak Yafid, pada kesempatan kali ini cukup itu saja ya, memberikan 2 tips bagi kawan-kawan. Semoga bermanfaat dan insya Allah jumpa lagi di lain kesempatan dengan tips-tips dan kisah-kisah berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.